Shalom. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Kemudian kita sambung dengan ayat 41 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita baca satu ayat lagi, Lukas pasal 2 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab, tetapi tanpa secara jelas memahami konteksnya, kita sesungguhnya banyak sekali kehilangan. Kehilangan periode-periode yang sangat penting dalam kehidupan Yesus, hanya karena kita tidak membaca konteks itu, tidak membaca teks di dalam konteks. Misalnya ya, kita tidak pernah mengetahui siapa yang menulis Injil pertama kalau hanya membaca Alkitab yang tertulis. Kita tidak tahu siapa penulis Injil kedua, Injil ketiga, Injil keempat, dan kisah para rasul tanpa kita memahami konteks. Kenapa? Karena berbeda dengan surat Petrus, surat Yohanes itu ada judulnya. Ya, di situ misalnya surat Petrus yang pertama kepada surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus dan seterusnya, ada alamatnya di ayat-ayat pasal itu. Tetapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Rasul tidak ada. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir, misalnya Injil Matius pasal 1 sampai 28, tidak ada yang menegaskan dalam teks itu bahwa Injil itu ditulis oleh Matius. Injil kedua ditulis oleh Markus. Dari mana kita tahu? Dari judulnya Alkitab. Masalahnya judul itu tidak ada di dalam teks aslinya. Itu ditambahkan oleh lembaga Alkitab.
Lalu dari mana kita tahu itu ditulis Matius dan kenapa gereja percaya sepanjang abad bahwa itu tulisan Matius? Kita tahunya dari tulisan bapak-bapak gereja. Tetapi ini bukan bapak gereja dari abad 16. Kalau dari abad 16 kan sudah selisih 1600 tahun. Kalau seandainya Calvin atau Luther yang percaya itu, saya enggak percaya. Karena apa? Jaraknya sudah 1500 tahun sekalipun orang saleh. Sekalipun Luther orang baik, Calvin orang baik, tapi secara historis tidak memenuhi syarat. Karena jaraknya 1500 tahun. Tapi karena yang nulis itu bapak gereja yang muridnya Rasul sendiri, maka kita percaya. Karena ada kesinambungan sejarah tanpa putus. Dari murid-muridnya para rasul itulah, misalnya kita mengenal Papias. Papias itu muridnya Yohanes. Dan bukunya ditemukan yang namanya The Fragment of Papias. Kita bisa mengetahui bahwa para rasul itu siapa yang menulis kitab perjanjian baru. Dari Ignatius Antioquia yang tidak lain muridnya Petrus dan muridnya Paulus, muridnya Yohanes, kita tahu siapa yang menulis Injil-Injil itu. Karena mereka semua adalah saksi mata. Saya sering membuat guyon parikeno, guyonan itu sebetulnya. Tapi itu serius itu. Siapakah yang lebih Anda percayai ketika Anda ditanya, apakah Diponegoro lebih suka makan gudeg atau makan rawon? Sekalipun ada ahli sejarah yang memang pakar dalam penelitian Diponegoro, misalnya Profesor Peter Carey. Tetapi jaraknya itu sangat jauh. Seandainya Anda mendapatkan informasi dari Kiai Mojo atau Sentot Prawirodirjo, pasti semua kita percaya. Karena Sentot Prawirodirjo, Kiai Mojo pernah makan bareng sama Diponegoro. Sementara Peter Carey sekalipun dia sejarawan hebat dari Inggris, tapi dia tidak pernah hidup sejaman dengan Diponegoro. Nah, dengan metode seperti itu, gereja sepanjang abad tidak hanya meyakini, tapi membuktikan bahwa Injil-Injil yang sampai kepada kita itu akurat, itu asli. Bukan sekedar dibuktikan oleh siapa yang menulis, menurut catatan muridnya sang penulis sendiri, tetapi juga fragmen-fragmen naskah-naskah asli lengkap sampai kepada kita dengan jarak yang hanya belasan tahun dari masa penulisnya dan naskah tertua yang ditemukannya. Nah, inilah keunggulan kitab suci. Nah, tentu keunggulan semacam ini tidak bisa hanya dikalahkan oleh klaim. Misalnya, Nabi Joseph Smith adalah nabi terakhir. Karena dalam urutan waktu dia baru muncul abad 19. Dan menurut kitab Mormon yang diwahyukan malaikat kepada Joseph Smith, kita tentu tidak percaya karena itu kan klaimnya orang Mormon. Ya kan? Jadi tidak mungkin wahyu terakhir itu mengklaim membatalkan sejarah. Lah kadang-kadang orang beragama itu saking salehnya, maka seringkali berbuat salah. Kesalehan itu yang membuat kita-kita ini sering berbuat salah karena apa? Begitu isunya sudah berkaitan dengan agama, wahyu, firman itu kita tidak berani bantah. Kalau itu di dalam gereja tidak apa-apa. Tapi kalau itu di luar gereja, siapa yang bisa membedakan antara lalang dengan gandum? Kalau kita tidak memiliki tolok ukur untuk membedakan roh seperti yang dikatakan dalam Alkitab sendiri. Nah, begitu juga ayat-ayat yang kita baca ini. Yesus kelahirannya diceritakan. Tetapi masa-masa setelah umur 12 tahun itu seolah-olah hilang sampai kira-kira umur 30 tahun. Itulah yang oleh para penulis barat disebut the lost years of Jesus Christ.
tahun-tahun kehidupan Yesus yang hilang. Karena Alkitab kenapa tidak mencatat antara Yesus umur 12 tahun sampai umur 30 tahun? Kalau itu penting, kenapa Alkitab melalaikan itu? Nah, pola pikir semacam ini muncul karena memahami sejarah Israel dari sudut pandang orang modern. Nah, termasuk baru-baru ini muncul seorang pelawak ya, namanya Mongol atau siapa itu? Yang orang Manado itu siapa namanya? Yang mengatakan bahwa Yesus umur 12 sampai umur 29 tahun atau sekitar 30-an tidak terdeteksi dalam Alkitab. Beda dengan sejarah Nabi Muhammad, itu sangat jelas katanya. Nah, saya kira ya jangan mengutuk siapa itu namanya? Siapa namanya lupa saya. Mongol jangan mengutuk karena terlepas dari dia membuat kesalahan dalam hal ini. Tetapi pengalamannya dia bagaimana dia lepas dari gereja setan. Itu kita harus belajar dari sana. Nah, itulah salah satu kejelekan dunia medsos. Ketika seorang membuat satu kesalahan, segala macam yang baik dari dia kita hapus. Itu yang namanya hantam kromoisme. Saya harus mengatakan, seumpama saya disuruh dan ditanya bagaimana melayani orang-orang dari gereja setan, mungkin saya tidak tahu sebanyak pengetahuan dia tentang satanic church itu. Karena dia pernah menjadi pengikutnya, sampai kemudian dia punya pengalaman bagaimana dia bertobat lepas dari jeratan gereja Mormon, gereja setan itu. Saya tidak punya pengalaman itu. Tetapi kesalahan dia jangan mengomentari hal yang dia tidak pahami. Apalagi memasuki agama lain. Lalu orang-orang Kristen pada emosi, ya kan? Karena seolah-olah Yesus itu sejarahnya tidak jelas, tidak sejelas sejarahnya Nabi Muhammad. Gitu kira-kira seperti itu. Saya sendiri melihat ini kenapa kok jadi rame seperti ini, gaduh seperti ini. Kalau misalnya Mongol itu salah, ya cukup saja diberi koreksian tanpa harus misalnya memberikan judul-judul yang bombastis, nama saya lagi yang disebut. Bambang Nursena mengkoreksi dan bahasanya seolah-olah mengadu saya sama beliau dan itu salah. Manusia itu tidak ada yang sempurna, saudara-saudara. Kalau dia punya pengetahuan baik di satu pihak, tentu dalam pengetahuan yang lain dia kurang, itu yang kita yang harus membenarkan. Tapi tidak usah harus diadili di medsos seperti itu. Itu kan membuat gaduh dan akhirnya persekutuan tubuh Kristus akan terganggu. Karena pihak lain di luar Kristen memanfaatkan itu untuk menyerang seolah-olah iman Kristen itu tidak jelas. Gitu loh kira-kira. Makanya bertanggung jawablah menggunakan medsos. Jangan malah itu menjadi sarana setan untuk mengadu domba umat Kristen sendiri. Nah, kenapa antara umur 12 tahun sampai umur 30 tahun enggak dicatat dalam Alkitab? Ketika terjadinya penemuan laut mati, the Dead Sea Scrolls, ada seorang penulis, tapi itu juga bukan seorang ahli tentang naskah Qumran. Dengan caranya sendiri dia mereka-reka bahwa 18 tahun kehidupan Yesus yang hilang itu, penulis itu namanya Charles Potter. Dia memberi judul The Lost Years of Jesus. Tahun-tahun kehidupan yang hilang dari Yesus ternyata sudah ditemukan di paguyuban Esseni di Qumran, Laut Mati Israel, yang naskah-naskahnya ditemukan sekarang. Lah padahal naskah-naskah yang ditemukan di sana itu naskah Alkitab. Terus apa hubungannya dengan itu? Pun naskah Alkitab sebelum Perjanjian Baru. Itu kan zaman Perjanjian Lama itu. Ya, setelah kerajaan Israel itu merdeka di bawah dinasti Makabi atau dinasti Hasmonaim mengalahkan Raja Seleukid dari Syria yang namanya Antiochus Epiphanes IV yang menajiskan Bait Allah.
antara tanggal 25 bulan Kislev tahun 167 sebelum Masehi diadakan penajisan bait Allah itu, ya, darah babi dikorbankan di bait suci, patungnya Zeus juga dipasang di sana. Orang Yahudi dilarang untuk melakukan brit milah, sunat. Anak-anaknya tidak boleh disunatkan di situ, maka membangkitkan perlawanan dari keluarga anak-anak Imam Matatias yang dikenal oleh umum sebagai keluarga Makabe. Ya, Makabe itu sebenarnya singkatan Mika Moka Baelim Adonai, siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan. Jadi Mika Moka Baelim Adonai disingkat Makabe. Nah, dinasti Makabe itu kemudian memenangkan peperangan sama penguasa pagan dari Syria itu, maka pada tanggal 15 bulan Kislev, bulan Kislev itu sekitar Desember kalau bulan kita, tahun 164 sebelum Masehi, untuk pertama kali dilakukan perayaan Hanukah. Apa artinya Hanukah? Hanukah itu perayaan penahbisan bait suci untuk memperingati kemenangan patriotik Israel yang namanya Makabe, family, keluarga Makabe. Makanya kalau Anda pergi ke Israel sekarang ini, selain ada kaki dian bercabang 7, ada kaki dian bercabang 9. Kaki dian bercabang 7 itu adanya dalam kitab Perjanjian Lama, namanya menorah. Tapi kaki dian bercabang 9 tidak ada dalam Perjanjian Lama, karena terjadi peristiwa itu antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Di kekosongan periode inilah dikenal peristiwa Makabe. Dan itulah yang dicatat dalam kitab 1 dan 2 Makabe yang dibaca oleh orang-orang Katolik. Di kalangan orang-orang Protestan itu disebut sebagai intertestamental books. Di kalangan orang Katolik, orang Ortodok itu disebut sebagai Deuterokanonika atau kanon kedua. Itu sejarah, ya. Orang Kristen Protestan tidak mengakuinya sebagai kanon, tapi menghormatinya sebagai devotional book, buku yang membangun. Orang Katolik mengakui sebagai kanon, tapi ditempatkan sebagai kanon kedua setelah kanon pertama, yaitu 39 kitab Perjanjian Lama. Lagi ini aja Kristen Protestan sama Kristen Katolik juga rame. Padahal ini soal sejarah. Makanya saya selalu mengatakan, hilangkan mental sektarian dalam gereja. Kitab-kitab Makabe itu buku-buku sejarah. Kenapa harus dimusuhi hanya karena beda antara Katolik sama Protestan? Nah, peristiwa Makabe ini juga diperingati oleh Yesus. Ketika Anda membaca misalnya kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 22. Yaitu Yesus memperingati penahbisan bait suci, yaitu pada saat musim dingin. Nah, kenapa kaki diannya bercabang 9? Karena pada saat mereka melakukan perayaan itu, kemungkinan tentara-tentara Antiochus itu masih berkeliling di sekitar Yerusalem yang tidak semuanya atau belum semuanya bisa dikuasai oleh pasukan Makabe. Maka minyak zaitun yang digunakan untuk menyalakan menorah itu hanya untuk sehari. Tapi mereka mungkin tidak bisa mendatangkan minyak itu dari luar Yerusalem. Karena tentara Antiochus Epiphanes itu masih menguasai daerah-daerah di luar Yerusalem. Tetapi karena mujizat dari Tuhan, menorah itu kan ada 7. Tapi biasanya perayaan Yahudi itu hari terakhir dinamakan Shemoneh Esrei. Shemoneh Aseret, hari terakhir perayaan. Biasanya hari terakhir perayaan itu hari ke-8. Makanya 8 hari perayaan, ya, 8 hari perayaan itu hanya 1 hari minyak zaitunnya. Tapi karena mujizat bisa tahan 8 hari, menorah itu selalu menyala.
Lalu mereka berefleksi, dari mana sumber dari nyala minyak zaitun itu. Makanya dia mengatakan itu pasti pertolongan dari Tuhan Allah Israel. Maka 4 yang di kanan, 4 yang di kiri, ada kaki Dian, yang di tengah itu menonjol lebih tinggi, itu namanya Samas. Nah sampai hari ini orang Yahudi memperingati itu. Kalau Anda datang ke Israel kira-kira bulan Desember, itu biasanya lilin-lilin menorah, biasanya berdampingan dengan lilin-lilin Natal, lilin-lilin Hanukiah, lilin-lilin Hanukiah berdampingan dengan terang dari cahaya pohon Natal. Sampai ada orang-orang Kristen tertentu dari kalangan keturunan Yahudi yang merayakan Krisnuka, antara Christmas dan Hanukkah. Karena persis sama itu simbol-simbolnya. Dan menurut data gereja kuno, Yesus dilahirkan pada perayaan Hanukkah. Itu data kira-kira dari tahun 189 Masehi. Jadi kekristenan itu memiliki sejarah yang sangat kuat. Kalau yang seperti ini kita tidak pernah baca, makanya kemudian banyak orang bingung. Di mana Yesus umur 12 tahun sampai umur 30 tahun, kok tidak terdeteksi dalam Alkitab gitu kan. Nah dari mana kita tahu sumbernya? Saya itu memberi ceramah seperti ini udah kira-kira ya sekitar awal tahun 2000-an ketika saya menulis buku yang berjudul Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Jadi jauh sebelumnya Pak Mongol itu bikin statement yang digoreng sama orang-orang di luar Kristen untuk menyerang kekristenan. Ketika saya menulis buku Menuju Dialog Teologis Kristen Islam yang diberi wacana mitra atau semacam pengantar catatan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Jadi saya itu nulis buku kayak buku-buku begini nih ya. Ini kan bukan bacaan orang Kristen semata ini. Saya ini perlahan saya melintas batas. Anda lihat buku-buku saya itu ada yang dikasih kata pengantar Gus Dur, ada yang dikasih kata pengantar Kiai Said Agil. Nah padahal ketika itu saya nulis tentang iman Kristen, saya nulis tentang keilahian Yesus, saya menulis tentang Trinitas. Karena pola saya merayakan perbedaan. Orang tidak menerima yang saya sampaikan, saya hormati. Tapi kalau menerima ya puji Tuhan kan gitu kan. Kita kan tidak pernah diajar Tuhan untuk meneror dan memaksa orang. Karena ada pilihan bebas setiap orang untuk memahami dan mengerti kebenaran. Ini salah satu tulisan saya yang judulnya Jejak Juang Trah Sunan Tembayat. Ini sebenarnya buku masuknya Islam ke Tanah Jawa yang saya tulis. Nah, buku ini masuk dalam berbagai webnya kelompok Islam dijadikan narasumber. Ini sumbangan saya ketika saya menulis sejarah Islam di Indonesia. Saya tidak merasa berjasa untuk itu tidak, tapi karena bagian dari sejarah bangsa saya harus menulis sesuai dengan talent yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, tapi kalau kemudian saya nulis buku yang mempertanggungjawabkan iman saya, ya jangan marah. Ini kan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat muslim saya. Sejarah Islam di Indonesia saja saya catat loh, saya tulis loh. Itu karena wujud pengabdian saya kepada tanah air saya. Karena Indonesia itu kan tidak terjadi hanya orang Hindu saja atau Kristen saja. Tapi ya Islam, ya Buddha, ya Hindu, ya Kristen. Itu bagian dari sejarah kita bersama. Jadi pola pelayanan saya itu bukan membentur-benturkan agama. Tapi membangun kebersamaan sekalipun kita memang tidak sama. Nah makanya ketika saya nulis buku Religi Bung Karno, itu kan saya merayakan bagaimana Bung Karno seorang muslim yang melintas batas pemahaman imannya sehingga memberi ruang pada agama-agama lain. Bung Karno itu sering mengutip ayat-ayat Injil, ayat-ayat Bhagavad Gita tanpa kehilangan keislamannya. Itu menjadi contoh sekarang. Lalu sekarang seorang calon pejabat ngomong ayat Injil aja digoreng. Agamanya tidak jelas itu kan. Kita sudah kehilangan toleransi beragama yang menjadi ciri khas bangsa ini berabad-abad. Ketika dunia masih perang salib, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangrua. Itu tahun berapa?
1385 Masehi. Itu kan masih perang salib itu di Eropa sama di Timur Tengah. Nah, kita kehilangan yang seperti itu. Makanya ketika saya menghadapi ya isu-isu tentang lintas agama, jawaban saya bukan kepentingan saya sebagai seorang Kristen, tetapi kepentingan bersama dalam konteks nasional. Tetapi ketika kamu salah paham dengan saya, lalu saya jawab, ya jangan marah, itu bagian dari iman saya kok. Tapi puji Tuhan, ketika saya disalahpahami oleh orang-orang yang dikenal sebagai kelompok kadrun itu, ya, itu yang bela saya juga teman-teman muslim saya yang selama ini bersahabat baik dengan saya. Misalnya, itu tidak tahu di YouTube kan itu ceramah saya di MPR. Ya, kebetulan saya ini menjadi salah satu dari narasumber 4 pilar MPR. Dulu zamannya Pak Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif almarhum, kemudian Pak Azumati Azra, kemudian saya sendiri, Romo Magnis Suseno, kemudian ada banyak tokoh-tokoh nasional ya, Jimli Asidiki, itu tahun 2011. Kemudian diangkat jadi dokumen menjadi 4 pilar itu. Anda baca itu buku yang diterbitkan MPR itu kan di situ ada nama saya, salah satu narasumber Bambang Nursena. Nah itu ada. Nah saya sedang bicara di forum MPR sama Pak Mahfud MD. Anda bisa lihat itu di YouTube kan banyak beredar itu. Tidak tahu channel siapa yang memuat itu. Anda lihat bagaimana komentar netizen di bawah itu. Bambang Nursena, Tuhanmu itu 3. Kamu ini orang pinter tapi kok masih nyembah manusia, ya gitu-gitu itu. Itulah situasi Indonesia. Terus saya kadang-kadang mikir, separah inikah bangsa saya? Saya tidak pernah utak-atik soal Islam, kenapa mereka marah sama saya? Padahal saya nulis buku Jejak Juang Terasunan Tembayat, ini bicara Islam. Ini sumbangan saya terhadap sejarah Islam. Saya nulis buku tentang religi dan religiositas Bung Karno, itu sumbangan saya terhadap sejarah nasionalisme. Ya, yang baca tulisan saya kan bukan hanya orang Kristen, orang-orang Muslim, orang-orang semua menjadikan itu sebagai referensi dalam menulis tesis, dalam menulis disertasi bahkan. Saya tidak pernah hitung-hitungan untuk bicara karena saya Kristen, ya kamu tidak boleh mengutip saya, enggak ada yang seperti itu. Karena bagian dari pengabdian saya sebagai anak bangsa. Nah tapi ya orang itu ya begitu fanatiknya sampai ya seperti itu yang saya baca sekarang. Maka kalau orang mendengar ceramah saya tentang pokoknya iman Kristen itu, ini kata mereka harus salah. Nah sebagai orang Kristen saya mengangkat suara menyatakan salahnya di mana? Kamu menuduh Alkitab saya palsu, lu naskahnya aja ribuan tahun tersisa, masih terpelihara sampai hari ini kok Anda mengatakan itu salah di mana? Itu pun saya tidak nyinggung agama lain. Saya tidak pernah menjelek-jelekan kitabnya orang lain. Kenapa kok marah? Saya kadang-kadang bergumul itu sudah lama saya bergumul. Kenapa orang menyatakan sesuatu yang benar selalu dimusuhi? Saya tidak ekstrim kan? Mana pernah saya mempersoalkan nabinya orang, kitabnya orang, kan tidak pernah, saya tidak ekstrim. Tapi mereka lebih takut dengan gaya saya yang tidak ekstrim ketimbang mereka takut dengan kelompok-kelompok Kristen yang ekstrim. Yang misalnya mantan muslim jadi ekstrim, itu mereka enggak terlalu takut. Tapi sepertinya lebih takut dengan saya yang tidak ekstrim. Ada apa ini? Saya hanya menyampaikan argumen. Saya hanya menyampaikan data-data sejarah. Tapi kenapa takut? Ya kadang-kadang itu malah meneguhkan saya. Berarti kebenaran itu yang membuat mereka tidak siap menerima. Tidak semuanya orang saya tuduh seperti itu. Tapi kelompok-kelompok yang membencimu tanpa alasan, kira-kira seperti itu yang saya terima. Kalau orang membenci saya karena ada alasan, itu mungkin harus kita introspeksi. Apa alasannya mereka membenci saya? Tetapi dalam pelayananmu, dalam pelayanan kita semua, nanti ada suatu saat
di mana orang membencimu tanpa alasan, maka janganlah kamu bersedih hati. Dan itu bukan lagi urusanmu, itu urusannya Yesus dengan mereka. Karena apa? Mereka terlebih dulu membenci Yesus tanpa alasan. Saudara-saudara, itu justru menjadi bukti yang meneguhkan kebenaran iman Kristen. Nah, saudara-saudara, jadi saya sudah sampaikan bahwa teks itu memiliki konteks. Kenapa Yesus justru dicatat ketika umur 8 hari? Karena bagi orang Yahudi, umur 8 hari itu dinamakan Brit Milah, perjanjian sunat. Karena itu tanda dari perjanjian Abraham. Karena Yesus itu, Sang Mesias, lahir dari orang Yahudi, maka dia menggenapi Taurat dengan cara melakukan Taurat. Setelah genap waktunya, Galatia pasal 4 ayat 4. Allah telah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Berarti Tuhan Allah telah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk atau yang taat kepada hukum Taurat. Kata perempuan ini adalah gunaikos, penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunan iblis. Dan nanti puncak dari penggenapan itu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Tetapi iblis atau ular itu kan ular dengan keturunan perempuan itu akan mematuk tumitnya. Itu yang terjadi pada saat peristiwa penyalipan. Dan itu jalan penggenapan kitab suci, makanya Kejadian pasal 3 ayat 15 digenapi dengan penyalipan Yesus. Tetapi dengan penyalipan Yesus itu segala kerajaan setan sudah ditundukkan. Yesus memberi isyarat, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Maka Yesus sebagai orang Yahudi yang menggenapi hukum Yahudi harus menjalani kehidupan sebagai orang Yahudi. Tidak mungkin hukum Yahudi digenapi oleh orang yang tidak berpola Yahudi. Makanya umur 8 hari dinamakan Brit Milah. Orang tanya ke saya, tahun ini kan dihitung berdasarkan kelahiran Yesus, Anno Domini, tahun Tuhan kita. Tapi kenapa Yesus lahirnya 25 Desember, tapi kok tahunnya 1 Januari dimulai? Nah 1 Januari itu kalau di gereja-gereja kuno disebut Kitan Sayyidnal Masih, yaitu kitannya Kristus. Cuman dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, kan 8. Itulah 8 hari tadi. Ini tercatat dalam dokumen-dokumen gereja kuno. Misalnya Didaskalia Apostolorum yang ditulis tahun 189 Masehi. Nah begitu juga, kenapa baru umur 12 tahun? Karena umur 12 tahun itu namanya bar miswah. Pada abad pertama itu 12 tahun, kemudian ketika orang Yahudi melakukan reformasi agama, sejak runtuhnya bait suci yang kedua, tahun 70 Masehi tanggal 5 Agustus, ya, seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal namanya Yohanan ben Zakkai meminta kepada pemerintah Roma agar diizinkan memiliki satu tempat untuk meneruskan eksistensi agama Yahudi, lalu diberikanlah kota Yamnia. Disinilah kota Yamnia itu dekatnya Tel Aviv sekarang, eksistensi Yudaisme itu dilanjutkan sampai hari ini. Jadi Yudaisme modern itu dimulai di abad kedua. Makanya Yahudi sekarang tidak ada lagi upacara penebusan dosa dengan korban binatang. Karena bait Allah sudah tidak ada lagi. Tidak ada korban ukupan di bait suci. Karena tidak ada bait Allah lagi. Justru korban ukupan di bait suci itu dilanjutkan oleh gereja Ortodoks. Makanya di gereja Ortodoks setiap kali ibadah itu kan ada ukupan itu. Ya. Itu sebenarnya upacara dari bait suci.
Sementara ibadah di gereja Protestan itu meneruskan ibadah sinagogi yang tanpa ukupan, tanpa korban, pusatnya pada firman. Gitu loh saudara-saudara. Nah jadi kemudian orang Yahudi membukukan kembali apa yang sesungguhnya dilakukan oleh leluhur nenek moyang mereka selama berabad-abad. Itulah yang dikenal dengan Torah CBLP, Torah lisan. Selain Torah tertulis, Torah itu Torat. Ya mulai dari Sefer Bereshit, Sefer Elesemot, Sefer Vayikra, Sefer Bemidbar, sampai Sefer Elehadivarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu disebut Torah Sebiktaf, Torah yang tertulis. Selain itu ada Torah yang tidak tertulis, itu yang akhirnya dibukukan oleh para rabi. Nah dari situlah kita bisa melihat tradisi Yahudi dari zaman ke zaman. Karena Yesus itu orang Yahudi, otomatis ada paralel antara kehidupan Yesus yang dicatat dalam kitab Injil dengan kebudayaan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Maka kalau Anda cari Sweet 17-nya Yesus tidak ada di budaya Yahudi. Karena itu budaya barat, itu budayanya londo dingdong. Makanya enggak ada di Timur Tengah gitu loh. Maka membaca sejarah itu penting. Nah disebutkan di dalam sebuah traktat ya. Traktat itu tulisan para rabi Yahudi yang mendokumentasikan tradisi mereka selama ribuan tahun. Traktat itu namanya Pirkei Avot. Pirkei Avot itu artinya the ethics of the fathers. Jadi etika para bapak bangsa nomornya 21. Jadi Pirkei Avot 21. Itu disebutkan bagaimana urutan-urutan kehidupan orang Yahudi. Disebutkan Ben Hames Shanim La Mikra, pada usia 5 tahun orang Yahudi harus belajar kitab suci. Mulai dari baca hurufnya umur 5 tahun itu. Alef, Bet, Gimel, Dalet itu umur 5 tahun. Makanya disebut Ben Hames Shanim La Mikra. Mikra itu artinya seluruh kitab suci. Tapi dari dasarnya dulu. Lalu pada umur 10 tahun Ben Esher La Misnah. Belajar Misnah lebih dalam lagi. Ya, misalnya kemudian pada usia ya ini 13 tahun di zaman Yesus usia 12 tahun Ben Hames Esreh La Talmud. Jadi pada usia 15 tahun dia belajar Talmud, tapi sebelumnya pada usia 13 tahun belajar hukum, jadi menjadi anak hukum, misfot, bar miswah. Ketika umur 12 tahun itu mereka naik ke Bema, naik ke tempat yang lebih tinggi, disitulah dia menerima hukum Taurat. Nah karena untuk bar miswah itulah Yesus dibawa oleh Bunda Maria dan Yusuf ke bait suci. Karena sejak umur itu Yesus menerima hukum Taurat, karena Yesus secara manusia sebagai orang Yahudi, baru kemudian tadi yang saya sampaikan, pada umur 15 tahun belajar Talmud. Ben Hames Esreh La Talmud. Talmud itu tadi termasuk Torah lisan tadi, termasuk buku yang kita baca ini. Kemudian Ben Shemoneh Esreh La Kupah. Pada umur 18 tahun usia untuk kanopi itu kanopi pernikahan. Usia 18 tahun itu orang Yahudi biasanya usia minimum untuk dia menikah. Umur 18 tahun. Baru kemudian umur 20 tahun Ben Esrim Lirdov. Umur 20 tahun itu usia di mana seorang Yahudi itu dianggap cakap untuk mencari kerja, mencari pekerjaan. Karena secara fisik dia sudah dianggap memenuhi syarat. Makanya di Israel modern ini wajib militer umur 20 tahun. Jadi ini punya tradisi, punya kebudayaan yang sangat kuat dari zaman dulu sampai sekarang.
Kemudian setelah umur 20 tahun, umur 30 tahun baru muncul. Ben Selosim Lakoa. Pada umur 30 tahun dia dianggap usia yang memiliki kekuatan. Ya usia 30 tahun. Kemudian berikutnya lagi Ben Arbaim Labinah. Pada umur 40 tahun itu usia bijaksana. Kenapa umur 30 tahun disebut sebagai usia kuat secara fisik maupun psikis? Makanya seorang Yahudi boleh mengajar di depan umum sekitar 30 tahun. Sebelum itu tidak boleh muncul, umur 20 tahun ngajar nggak boleh. Umur 30 tahun dia boleh ngajar di depan umum. Itu ketentuan dari kebudayaan orang Yahudi. Umur 40 tahun dia disebut sebagai usia untuk binah, bijaksana. Baru umur 50 tahun Ben Hamisim Laetsa, usia untuk orang bisa didengar nasihatnya. Maka ketika Yesus mengatakan Abraham bapamu melihat hariku dan dia bersuka cita karena ia telah melihatnya. Apa kata orang Yahudi? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu menyatakan hal itu? Kenapa? Kamu belum usia 50 tahun yang layak didengar nasihatmu karena usiamu baru 30-an tahun. Bagaimana kamu mengatakan hal itu? Itu karena memang ada dokumennya di mana orang Yahudi itu boleh memberi nasihat, didengar fatwanya, didengar petuahnya ketika umur 30 tahun. Makanya ketika sensus bangsa Israel di padang gurun, di kitab Bilangan, ambillah anak-anak antara usia 30 tahun sampai 50 tahun bertugas di kemah suci, ya kan? Karena apa? Itu ada usia-usia yang sudah dijadikan patokan oleh orang Yahudi dari abad ke abad, mulai dari zaman Musa sampai hari ini. Makanya tidak perlu tahu Sweet 17 Yesus di mana. Itu bukan budaya orang Yahudi. Lah ini kan salah kan? Wah, kelihatannya dia hanya Alkitab. Tapi keliru karena membaca Alkitab menurut kebudayaan orang Barat, menurut kebudayaan drama Korea. Akhirnya keliru semua karena apa? Yesus bukan orang Korea, Yesus bukan orang Jawa, Yesus bukan orang Barat, ya kan? Nanti ulah seneng-seneng pada drama Korea. Alkitab dimaknai sebagai budaya Korea, itu kan keliru. Itu namanya bukan eksegese tapi eisegese. Memasukkan makna Anda dalam teks dan tidak tahu konteksnya diisi dengan kebudayaan non kitab suci, bukan kebudayaan Yahudi. Jadi ungkapan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat itu bukan kebetulan. Itu pola penggenapan yang oleh Allah tuntun atas bangsa Israel yang digenapi dengan kedatangan Sang Kristus. Lalu berikutnya supaya lengkap ini, Ben Sisim Lasikna pada usia 60 tahun itu usia di mana dia dianggap mulai tua. Jadi kalau saya ini belum 60 tahun itu belum tua. Nanti kalau sudah 60 tahun siknah itu usia kematangan orang tua. Kalau orang Jawa menyebut itu swida itu artinya. Usia matang, itu umur 60 tahun. Kemudian usia 70 tahun. Ini semua ada ayatnya dalam Alkitab. Hanya karena kita tidak tahu saja. Ben Sifim la Seifah. Umur 70 tahun itu sempurna dalam usia. Kenapa? Karena umur manusia adalah 70 tahun. Itu di dalam Mazmur pasal 90, ya kan? Lalu usia 80 tahun itu disebut Gevura. Ya Ben Shemonim la Gevura. Usia tambahan kekuatan. Dan apabila kuat 80 tahun, ya kan? 70 tahun itu usia manusia yang dianggap sebagai usia sempurna, ya karena manusia setelah zaman Musa seperti doanya dalam Mazmur 90 itu manusia berumur 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun maka usia 70 tahun disebut seifah, sempurnanya usia.
Selanjutnya kalau kita diberi kekuatan itu bonus. Makanya disebut pada usia bensemonim la gevurah. Gevurah itu agung, besar. Besar karena apa? Semata-mata karena tambahan yang Tuhan berikan, tambahan kekuatan dari Tuhan. Lalu usia 90 tahun itu disebut bentis'im lasu'ah, usia mulai bengkok. Nah, buktikan sendiri. Nanti kalau usia 90 tahun kan sudah mulai ini. 90 tahun usia bengkok. Kecuali kalau Anda olahraga mungkin agak ditunda sedikit. Ya toh? Ini Pak Pendeta ngajari saya supaya olahraga, supaya nanti menjelang switch saya masih tetap kuat. Doakan saya, saudara-saudara. Amin. Dan kemudian baru usia purna, itu usia 100 tahun katanya. Ben mi'ah, mi'ah itu 100. Bahasa Arabnya mi'ah. Ben mi'ah ke ilu med ve afar ufatel min haulam. Usia 100 itu seperti mati, mati dalam hidup katanya. Hidup dalam mati. Seperti ke ilu med, seperti mati dan benar-benar akan mati dan keluar meha ulam dari dunia ini. Itulah pola kehidupan orang Yahudi. Dokumennya mana katanya? Pak Bambang itu ngarang-ngarang. Pak Bambang itu halu. Bukan halu, kalau saya halu, bukan halu. Ada dokumennya loh, saya itu kadang-kadang juga bingung ya. Saya nggak ngerti ini gimana. Saya setiap kali ngaji Alkitab, orang tanya kepada saya, kenapa kok ngaji Pak? Ngaji kan Islam, siapa bilang ngaji itu Islam? Anda baca sejarah Nusantara. Abad 10 Masehi, itu ada kitab agama Buddha yang dikenal Sangyang Kamahayanikan. Itu ditulis pada zaman Empu Sendok. Dalam kitab yang namanya Sangyang Kamahayanikan, itu kata ngaji sudah dipakai. Angaji Tarka. Artinya Angaji Tarka mengkaji kitab-kitab semedi agama Buddha. Di dalam kitab Arjuna Wijaya karya Empu Tantular, selain kitab Sutasoma kan dia nulis Arjuna Wijaya. Itu dikenal guru pengajian. Guru pengajian. Dari kata aji, aji itu berharga. Jadi kitab-kitab yang berharga apabila itu ditelaah namanya pengajian. Nah inilah yang kemudian dipakai oleh Wali Songo nantinya. Tapi itu warisan Nusantara bukannya dari Wali Songo. Begitu juga memakai kopiah ini. Memakai tutup kepala itu. Ada penelitian dari seorang Inggris ya. Seorang Jerman namanya Lydia Kiven. Dia menulis buku manusia bertopi di candi-candi di zaman Majapahit. Itu hasil penelitian. Dia menekuni, memotret candi-candi, dicocokkan dengan data sejarah sejaman. Kemudian muncul dalam candi Penataran, candi Sukuh, candi Surawana. Itu ada pertapa-pertapa yang selalu memakai topi. Rupanya itu bagi ciri khas seorang rohaniwan. Selain biku ada bikuni yang topinya kotak seperti peci atau kopiah itu. Itu loh ceritanya. Kemudian seiring dengan ekspedisi yang dilakukan oleh Raja Kertanegara dari Singasari, itu pada abad ke-13, Pramajapahit yang namanya ekspedisi Pamalayu dalam rangka apa yang dikenal dengan Cakrawala Mandala Dwipantara untuk mempersatukan Nusantara, maka budaya Keraton Majapahit itu dibawa keluar sampai ke wilayah Champa, Myanmar, Thailand Selatan. Maka cerita Panji itu muncul tidak hanya di zaman Majapahit di Jawa tapi juga di Thailand Selatan, di Patani, di wilayah-wilayah termasuk apa yang namanya Malaysia sekarang, Kelantan. Nah bersamaan dengan munculnya cerita-cerita Panji dengan segala aksesorisnya itu, maka budaya kopiah atau topi menyebar di wilayah kebudayaan Melayu. Hanya bedanya semakin jauh dari Majapahit penggunaannya kadang-kadang tumpang tindih.
Topi yang sekarang dipakai sebagai peci atau kopiah itu sesungguhnya pakaian bikuni di zaman Majapahit. Sementara kalau laki-laki itu agak bulat begini kayak topinya gereja ortodoks itu, seperti itu. Kalau sekarang. Nah kemudian menyebar kemana-mana. Setelah menyebar kemana-mana, pada awal kemerdekaan Indonesia, setiap daerah itu memiliki ciri khas. Jadi penggunaan kopiah ini bukan hanya budaya Melayu. Opung-opung kita di Batak itu selalu memakai kopiah begini kalau di desa-desa, karena itu budaya Nusantara. Bung Karno pada saat studi di HBS, di Surabaya, kemudian studi di Bandung yang sekarang jadi ITB itu masih memakai belangkon. Karena Bung Karno itu anak seorang priyayi Jawa, anaknya Raden Sukemi. Ya itu kan masih darah priyayi Bung Karno itu. Lalu dia dalam perjalanan bangsa mencari identitas Indonesia. Bukan hanya identitasnya kaum priyayi Jawa dengan belangkon dan batiknya. Ini batiknya kalau yang begini itu ciri khasnya kaum priyayi. Kalau batiknya rakyat lebih sederhana, itu batik itu ada maknanya itu. Maka Bung Karno mencari simbol yang bisa lebih merakyat, yang dikenal di semua daerah di Indonesia. Akhirnya Bung Karno memakai topi yang disebut peci Soekarno. Jadi itu menjadi simbol nasionalisme, bukan sekedar kopiahnya kiai. Ya, kadang-kadang orang-orang yang non-Islam itu malas mengurus hak cipta. Akhirnya hak ciptanya dipakai oleh lokal Islam, yang lain tidak kebagian. Padahal tokoh-tokoh kita itu dulu namanya bukan pendeta, itu namanya kiai. Kiai Sadrah, Kiai Tunggul Wulung, Kiai Paulus Tosari. Kiai itu Jawa bukan Islam. Makanya Anda nyebrang di luar Jawa sudah tidak ada kiai, yang ada tuan guru haji di Sumbawa, di Lombok, ya toh. Ke Arab sana beduk ndak ada, kopiah ndak ada, karena itu ciri khas Nusantara. Betapa pentingnya budaya ini di dalam konteks iman. Karena itu melalui apa yang disebut di dalam tahapan-tahapan umur orang Yahudi, itulah kita bisa memahami kehidupan Kristus. Karena justru setelah genap waktunya, Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus menggenapi itu. Paham saudara-saudara? Nanti berikutnya kan saya teruskan. Kenapa di gereja ada dua tradisi? Ya, apakah Trinitas itu yang karena tidak ada judulnya di Alkitab itu salah? Lalu bagaimana kehidupan gereja mula-mula? Agar kita ini tidak hanya dari Alkitab di abad pertama langsung lompat di Luther abad 16. Akibatnya apa? Karena kekosongan yang gak terisi sejarahnya, demit-demit lebih rajin mengisi itu. Lalu nuduh-nuduh, Yesus baru jadi Tuhan tahun 325 itu karena karya demit-demit itu. Yang karena apa? Karena kita tidak setia pada warisan sejarah kita, maka diisi oleh orang lain. Kiranya kesinambungan sejarah kitab suci, para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, itu menjadi bukti bahwa firman Allah sungguh ya dan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum beshem hamasyah. Amin.